Kisah asal mula perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu diterima oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Mi'raj di langit ke-7. Sebelum rakaat sholat menjadi 5 kali sehari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah dan umatnya untuk sholat sehari semalam sebanyak 50 kali. Pada suatu malam di Mekah, Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan maksud akan membelah dada beliau. Tujuan dari pembelahan dada Rasulullah kali ini adalah untuk membersihkan isi hati beliau apabila terdapat setitik keburukan di dalamnya. Rasulullah menuruti permintaan Malaikat Jibril untuk bersikap tenang. Peristiwa ini tidak membutuhkan waktu lama bagi Jibril. Saat terbangun, Rasulullah merasa seperti tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Tatkala membuka kedua mata, Rasulullah melihat sesosok hewan mirip kuda berdiri di hadapan beliau. Lalu Jibril mempersilahkan Rasulullah untuk menaiki hewan yang disebut buraq. Buraq berjalan sangat cepat menembus gelapnya malam. Perjalanan malam Rasulullah ini dinamakan peristiwa Isra, yaitu terbang menaiki buraq melewati Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesampainya mereka di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk singgah. Kemudian Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit dunia atau langit yang pertama. Inilah yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Mereka berdua berjalan menaiki tangga untuk sampai ke pintu langit pertama. Pintu gerbang langit selalu dijaga oleh malaikat. Selamat datang di langit dunia, wahai Nabi Muhammad. Sesungguhnya orang terbaik telah datang. Ketika Rasulullah naik ke langit kedua sampai langit ke-7, beliau bertemu dengan beberapa nabi terdahulu. Di antaranya ada Nabi Adam, Nabi Yahya dan Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad menyapa para nabi dengan hangat. Sebaliknya, para nabi membalas mendoakan kebaikan dan keselamatan baginya. Ketika sampai ke langit ke-7, Nabi Muhammad diperlihatkan penampakan surga yang indah dan mempesona. Bibir beliau tidak berhenti memuji keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan beragam kenikmatan di tempat ini. Setelah berkeliling surga, tibalah waktunya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Tiba-tiba tubuh beliau dinaikkan ke atas langit untuk berada lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kedua mata Nabi Muhammad tidak dapat menyaksikan wujud Allah secara langsung, namun melalui hati beliau dapat merasakan kehadirannya. Disinilah tempat Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad menerima perintah tersebut dan turun ke langit ke-7, lanjut ke langit ke-6. Ketika Nabi Muhammad berada di langit ke-6, Nabi Musa menyapa beliau. Keduanya lantas bercakap-cakap. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala
mewajibkan aku dan umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Wahai Nabi Muhammad, kembalilah dan mohonlah keringanan kepadanya. Aku bisa memastikan umatmu akan keberatan dengan perintah sholat 50 kali sehari semalam ini. Mendengar usulan dari Nabi Musa tersebut, Nabi Muhammad mulai berpikir. Setelah meminta pendapat kepada Jibril yang berada di dekatnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk naik kembali ke Sidratul Muntaha. Setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad menyatakan rasa keberatan atas perintah sholat demi umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan beliau untuk meringankan sholat menjadi 10 kali sehari semalam. Sesampainya di langit ke-6, Nabi Musa telah menunggu di sana. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa kembali menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada Allah dan minta keringanan lagi. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menuruti saran dari Nabi Musa. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima permintaan Nabi Muhammad dan meringankannya menjadi 5 kali waktu sholat. Sementara itu di langit ke-6, Nabi Musa telah menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Sama seperti yang sebelumnya, Nabi Muhammad menyampaikan hasil permohonan untuk mengurangi jumlah rakaat sholat. Namun Nabi Musa kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi kepada Allah. Pada saat inilah Nabi Muhammad menolak saran dari Nabi Musa dengan sopan. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Aku rela dengan keputusan ini. Akhirnya Nabi Musa menghargai keputusan dari Nabi Muhammad. Setelah berpamitan, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba terdengar suara menggema. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-11 kenabian. Beberapa waktu sebelum peristiwa menakjubkan ini terjadi, Rasulullah baru saja kehilangan paman dan istri tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan dan penghiburan bagi beliau melalui peristiwa Isra Mi'raj yang mengantarkan beliau pada perintah sholat 5 waktu. Sholat merupakan ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui sholat, umat Islam akan terus ingat kepadanya. Perintah sholat 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya, nilai pahalanya setara dengan 50 waktu sholat sehari semalam. Demikianlah kisah di balik asal mula perintah sholat 5 waktu. Salah satu hikmah penting yang dapat diambil dari kisah ini adalah hendaknya kita sebagai muslim bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktunya. Karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan berkali-kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan 5 waktu sholat sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab.